lihat mikrolet yang nganterkan ke depan rumahnya, itu indah jemaah. Allahu Akbar. Ini mikrolet lewat depan rumah calon anak nih. Sekedar itu mereka benar-benar jadi indah. Tapi ketika terjadi pernikahan, antum perlu berjuang untuk menjaga itu cinta. Perlu pengorbanan. Kenapa? Karena antum berhadapan sama iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang menikah hanya bertahan 50 jam. 50 jam. Ana pernah hadir ke sebuah kota. Ana dapat cerita yang memilukan. Tuan rumah mengatakan, Ustaz, Ana punya keponakan ini 6 tahun Ustaz pacaran Ustaz. Sejak dia SMA, kuliah, selesai kuliah nikah. Pernikahannya hanya bertahan 6 hari. 6 tahun dia pacaran aman. 6 hari dia menikah bercerai. Kenapa? Ada cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang setan akan terus godain antum di sana. Makanya orang kalau sedang jatuh cinta, itu semuanya jadi indah. Masya Allah. Sampai ngelihat sandal kekasihnya itu. Allah Akbar. Kepingin dia taruh di hati. Allah Akbar. Sandal jemaah. Makanya kalau ada cewek-cewek pulang kehilangan sandalnya. Itu boleh jadi bukan dipakai jemaah. Ditaruh di dadanya dia jemaah. Masya Allah. Karena sudah dia jatuh cinta. Semua jadi indah jemaah. Ngelihat mertuanya, calon mertuanya. Allahu Akbar. Baik banget calon mertua anak. Belum nikah nih. Belum. Masih calon gitu kan. Ngelihat calon adik iparnya. Allahu Akbar. Bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Lihat mikrolet yang nganterkan ke depan rumahnya. Itu indah jemaah. Allahu Akbar. Ini mikrolet lewat depan rumah calon anak nih. Sekedar itu mereka benar-benar jadi indah. Tapi ketika terjadi pernikahan. Antum perlu berjuang untuk menjaga itu cinta. Perlu pengorbanan. Kenapa? Karena antum berhadapan sama iblis. Apa cerita Nabi SAW? Inna syaitan yada'u arsyahu alal ma'. Syaitan itu meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air sana jamaah. Dia kirim pasukan-pasukan. Maka nanti satu persatu akan buat laporan. Aku merusak fulan dengan minum khamar, dengan zina, dengan macam-macam dia. Terakhir ada satu yang mengatakan, maziltu bi fulan hatta tallaqa imra'ata. Aku terus godain fulan sampai dia ceraikan istrinya. Dia ceraikan istri. Apa kata iblis? Anta. Sini. Ini jagoanku kata dia. Kenapa jamaah? Perceraian itu boleh disyariatkan, perceraian itu. Ketika memang harus berpisah, ya mau gimana lagi. Tadi ada yang mengatakan, lihat nanti ke depannya bagaimana Ustaz, kata dia. Kok kayaknya anak kepingin ganti aja Ustaz ya. Cuma mau ganti, sama gantinya. Perlu kesabaran. Tatkala terjadi pernikahan, sebuah cinta yang diridhai Allah Azza wa Jalla, yang disaksikan oleh umat manusia. Antum lihat ya, pernikahan ini nggak sembunyi-sembunyi. Antum kalau mau nikah bikin undangan, sebarkan ke semua kawan-kawan antum. Bikin status, insya Allah anak akan menikah. Ketika hari pernikahan, antum undang rebana itu, Masya Allah, orang-orang semua berbahagia. Tapi tatkala antum bercerai, siapa yang antum kasih tahu?
Malu. Antum bikin undangan, jamaah insya Allah besok lusa ana mau bercerai. Fadlu ya datang ke rumah ana. Pernah dapat undangan perceraian? Nggak ada. Karena memang kita pun nggak suka gitu loh dengan itu. Iblis suka. Sehingga Allah Azza wa Jalla membuat aturan kalau memang cinta itu udah sirna dan tidak mungkin dipertahankan rumah tangga. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan mereka sesuai dengan iddah mereka. Ada aturannya berpisah. Bukan marah, emosi, cerai. Lah, ada aturannya. Ketika ada seorang sahabat yang menceraikan tanpa aturan, Nabi marah sama dia. Nabi mengatakan, engkau rujuk istrimu. Enggak benar perceraianmu. Iya. Sedangkan kita udah enggak belajar lagi. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya tidak semua pernikahan itu harus ada cinta. Boleh jadi sejak awal memang nggak ada cinta. Udah nikah antum? Menikah dengan yang antum cintai? Nah, nemu di mana antum dia? Kasih mic-nya coba. Oh, mic-nya dibawa ke dalam, Masya Allah. Kayaknya panitia jahat sama ana sekarang jamaah. Nah, Masya Allah. Antum udah cinta sama istri antum sebelum nikah? Belum tahu apa itu cinta atau bukan sih. Masya Allah. Belum tahu apa itu cinta. Udah seneng nggak sama istri antum sebelum antum nikah? Alhamdulillah. Berapa lama antum seneng sama dia sebelum menikah? 2 tahun. Udah cinta 2 tahun, antum tunggu itu 2 tahun. Masya Allah. Setelah menikah cinta itu bertambah apa mulai berkurang? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Udah berapa lama nikah nih? 4 tahun. 4 tahun. Jadi terus naik nih? Nggak turun-turun? Enggak turun-turun. Pernah turun nggak? Enggak sih Ustadz, karena alhamdulillah dikasih keturunan jadinya makin cinta sih insya Allah. Makin cinta. Cinta sama mama, cinta sama anaknya? Dua-duanya. Kasih hadiah aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Iya, 4 tahun menikah, cintanya naik terus, tambah anak, tambah cinta lagi. Tapi ingat, iblis nggak tidur siang. Iblis itu nggak ada tidur siang dia. Maka Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang loh. Iblis itu nggak tidur siang. Dia selalu godain manusia. Yang sekarang masih saling mencintai. Yang sekarang masih saling menyayangi. Iblis akan godain antum. Ingat, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga udah kuning. Ya. Udah kuning rumput tetangga. Tapi kalau ngeliat ya Allah, hijau banget ya. Kenapa bisa hijau? Karena iblis kasih antum kacamata hijau. Kadangkala istri tetangga sebenarnya lebih tua daripada istri antum. Istri tetangga tidak lebih cantik daripada istri antum. Tapi karena antum tiap hari ngelihat istri antum, ngelihat istri tetangga sekali-kali. Jadi kalau ngelihat istri, aduh ini lagi. Wallahi syaitan. Maka ahibati fillah, bagaimana kita sekarang menjaga itu cinta. Menumbuhkan itu cinta. Kalaupun tidak ada cinta, ada Islam yang harus menemani kita sampai ajal menyebut kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala masih ingat kisah Ibnu Abi Azrah. Ibnu Abi Azrah ini terkenal jemaah di kota Madinah. Pokoknya yang menikah sama dia gugat cerai. Kenapa gugat cerai kok bukan diceraikan? Apa yang mau jawab?
tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Nah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Ntar lagi habis hadiahnya disuruh beli ya mereka. Nah, kirimkan. Tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Sebenarnya jawabannya salah, cuma anak kasih hadiah. Taib, siapa yang mau jawab? Masya Allah, kirimkan beliau. Ini yang benar jemaah. Jadi sebenarnya rumah tangganya baik-baik aja. Saling menjalankan kewajiban. Si istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, si suami memberikan hak-hak istrinya. Cuma yang jadi masalah, istrinya ini nggak cinta sama suaminya. Jadi ketika nama Ibnu Abi Azroh terkenal di kota Madinah, perempuan-perempuan pokoknya yang nikah sama dia gugat cerai mesti. Kenapa tidak diceraikan sama Ibnu Abi Azroh? Karena kalau diceraikan, Ibnu Abi Azroh akan kehilangan maharnya. Tapi kalau gugat cerai kan dibalikin maharnya. Akhirnya Ibnu Abi Azroh ini datang. Dari masjid dia pulang ke rumahnya, dia bawa sohibnya untuk menjadi saksi. Istrinya lagi di rumah, lagi ngerjakan kerjaan rumah, lalu suaminya mengatakan, Anshuduki billah. Anshuduki billah. Aku memintamu dengan nama Allah Azza wa Jal. Engkau cinta gak sama aku? Sang istri ngomong, udahlah gak usah ngomong masalah ini. Ngomong masalah yang lainnya. Enggak, maksa suaminya. Karena maksa suaminya, apa kata istrinya? Enggak, kalau dibilang cinta, enggak. Aku gak cinta sama kamu. Akhirnya dia berangkat ke Umar bin Khattab untuk membersihkan nama dia gitu loh. Nih masalahnya itu bukan di ana, masalahnya itu di istri gitu. Di perempuan-perempuan yang ana nikahi, saya bukan ana. Perempuan-perempuan itu gak cinta sama ana gitu loh. Ada suami yang minta istrinya cinta sama dia. Padahal ngelihat rupanya aja males. Kok minta cinta? Terus kenapa engkau menerima lamaranku? Ya daripada ana jomblo. Bismillah udah. Kan kadang-kala gitu. Antum lihat perempuan-perempuan menerima antum. Kadang-kala dia bukan karena cinta sama antum. Lo baru ketemu sekali. Kadang-kala nador sekali. Nador sekali dilihat gimana? Bismillah. 2 pekan bismillah sudah. Nikah. Apakah udah cinta? Belum. Karena bismillah bapaknya sama ibunya ngomong. Udahlah daripada engkau jadi perawan tua. Bismillah lah. Gitu ya. Iyalah, nanti lama-kelamaan mungkin cinta itu akan tumbuh. Ketika dia laporan ke Umar bin Khattab, dipanggil istrinya. Dipanggil istrinya, kata Umar bin Khattab, apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau tidak cinta sama suamimu? Kata istrinya, ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, masalahnya dia itu meminta dengan nama Allah Azza wa Jal. Aku boleh bohong? Kata istrinya, ikzibi kata Umar, bohong gak apa-apa. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dikit jemaah. Sebagian kita ngelihat rumah tangga orang tuanya. Bapak ibunya ribut terus. Tapi kok gak cerai-cerai bapak ibu ini ya. Iya jemaah. Sebagian kita itu ada yang orang tuanya sampai umur 60 masih ribut. Tapi kenapa mereka mempertahankan rumah tangga mereka? Kenapa sang bapak tidak berpikir untuk ganti istri? Dan kenapa sang istri tidak berpikir untuk berpisah? Mungkin dia nikah lagi dengan yang lainnya. Tapi dia mempertahankan. Sedikit kata Umar, rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi manusia itu dalam bergaul, mereka bergaul berasaskan kewajiban berbuat baik, ihsan, dan atas dasar agama Islam jemaah. Wallahi kita disuruh berbuat baik kepada binatang. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Bayangin. Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu.
Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Istri kita dapat warisan pasti. Ini tetangga disuruh berbuat baik terus sampai pikiran Nabi SAW, tetangga ini bakal dapat warisan nantinya. Bagaimana dengan istri kita yang pasti mendapatkan warisan ketika kita mati dia istri kita? Kok kita nggak berbuat baik sama dia? Jadi kita bergaul itu jemaah nggak harus ada cinta. Antum di kantor bersama kawan-kawan antum. Apakah antum cinta sama semua mereka sehingga antum bisa kerja sama sampai pensiun? Ada orang yang bekerja 30 tahun di kantor yang sama, perusahaan yang sama, bersama kawan-kawan yang sama. Apakah karena dia cinta sehingga kebersamaan itu sebagai bukti cinta? Lah. Ya udahlah kita jalani hidup ini jemaah.